البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya masih mengenai daripada pembagian barakallahu fikum, atau setelah kita membicarakan tentang pembagian al-ikhtilaf, perselisihan, bahwasanya perselisihan itu terbagi menjadi dua. Perselisihan yang tidak boleh akal ikut campur, yaitu perselisihan dalam masalah agama yang harus dikembalikan kepada dalil Al-Quran was sunnah, karena agama itu adalah tauqifi, sedangkan akidah adalah tauqifiyah. Agama tauqifi yaitu bersumber dari Al-Quran was sunnah, akidah juga tauqifiyah, bersumber dibangun di atas Al-Quran was sunnah. Adapun pembagian yang kedua adalah perselisihan yang barakallahu fikum akal masih bisa ikut campur, dalam artian memahami, kemudian juga merenungi, kemudian mengumpulkan dalil-dalilnya barakallahu fikum. Seperti permasalahan masalah fikih, barakallahu fikum, masalah hukum fikih dan semisalnya. Sekarang kita akan membaca apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan mengenai ijtihad. Barakallahu fikum. Apakah semua ijtihad kita ambil, ataukah ijtihad yang benar-benar sesuai, cocok dengan dalil yang kita ambil? Kata beliau, wa hadzal ijtihadu ala qismain. Ijtihad dalam masalah fikih itu terbagi menjadi dua. Qismun dhahara ad-dalil ma'a ahad at-tarfain al-mukhtalifain fi. Pembagian yang pertama, kata beliau, pembagian yang dhahara ad-dalil, nampak padanya dalil bersamaan nama ahad at-tarfain al-mukhtalifain. Pembagian yang nampak dalil bersamaan salah satu di antara dua kelompok yang berselisih atau dua pendapat yang berselisih. Fayajibu akhdhu ma alaihi dalil, maka wajib mengambil yang sesuai dengan dalil. Paham ya? Barakallahu fikum. Jadi ada dua pendapat. Barakallahu fikum, yang salah satu di antara pendapat tersebut nampak padanya dalil dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah, maka wajib mengambil yang sesuai dengan dalil. Wajib mengambil pendapat atau ijtihad yang sesuai dengan ad-dalil. Barakallahu fikum. Sebagaimana sudah kita ucapkan berkali-kali ucapan al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, sebagaimana yang dinukilkan oleh al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, beliau mengatakan, barakallahu fikum, atau beliau menukilkan kalamnya al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, beliau mengatakan, barakallahu fikum, Imam Malik berkata, innama ana basyarun ukhti'u wa usib. Aku, atau hanya saja aku adalah manusia biasa, keliru dan benar. Dalam artian kadang keliru, kadang benar, kata beliau. Fangzuru ila ra'yi, maka lihatlah kepada sebuah pendapat atau pendapatku. Barakallahu fikum. Fakullama wafaqal kitab wa sunnah fa'khudhu bih atau fakhudhu bih. Kata beliau, fakullama wafaqal kitab wa sunnah fakhudhu bih. Selama pendapatku atau selama pemikiranku mencocoki Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka ambillah, barakallahu fikum, ambillah pendapat tersebut. Wa kullama lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatrukuh. Selama ucapan atau pendapatku tidak mencocoki Al-Qur'an dan Sunnah, maka tinggalkanlah, barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwasannya sandaran kita dalam masalah ijtihad atau dalam semua perkara adalah dalil, barakallahu fikum. Dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian ijma', kemudian qiyas yang sahih. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan. Beliau mengatakan di sini, fayajibu akhdhu ma 'alaihi dalil. Maka apabila ada dua ijtihad yang barakallahu fikum yang berbeda, kemudian nampak salah satu di antara dua perkara tersebut dalilnya, maka apa kata beliau, maka wajib mengambil pendapat yang sesuai dengan dalil. Wa tarku ma lam yakum 'alid dalil, dan meninggalkan pendapat barakallahu fikum, dan meninggalkan pendapat yang tidak tegak padanya dalil.
Fatu'radu ara'ul fuqaha 'ala dalil. Maka pendapat, pemikiran-pemikiran ahlul fikih, pemikiran fuqaha dihadapkan dengan dalil. Dihadapkan dulu. Misalkan Syekh fulan berpendapat bahwasanya bolehnya ini, misalkan. Syekh fulan berpendapat bahwasanya bolehnya dalam permasalahan ini, misalkan. Nah, pendapat Syekh fulan tersebut barakallahu fikum kita hadapkan dengan dalil. Sesuai enggak dengan dalil, cocok enggak dengan dalil? Bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah ataukah bukan? Seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya kita bukan semata-mata mencari atau berpatokan dengan fatwa para ulama, namun kita sandarkan fatwa ulama tersebut, kita paparkan fatwa ulama tersebut, kita pandang kembali, kita teliti kembali apakah sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah ataukah tidak. Sehingga ini bantahan terhadap orang-orang yang mereka barakallahu fikum mengedepankan pendapat para ulama, mengedepankan fatwa para ulama daripada dalil yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Keliru besar. Barakallahu fikum. Kalau seandainya mau selamat, apa? Mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Ayat yang terulang-ulang pendek tapi maknanya sangat besar dan padat. Barakallahu fikum. Famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, niscaya dia tidak akan sesat, tidak pula sengsara. Masya Allah, barakallahu fik. Al-Quran dan Sunnah. Cukup bagi kita. Tidak perlu pemikiran-pemikiran yang jauh daripada ad-dalil. Fama dalla 'alaihi dalil. Kata beliau, fama dalla 'alaihi dalil, maka apabila pendapat atau pemikiran fuqaha tersebut mencocoki dalil, dalil menunjukkan atas ucapan tersebut, wajibal akhdhu bihi, maka wajib mengambil apa? Mengambil pendapat tersebut, wa tarku ma khalafahu, dan meninggalkan apa yang barakallahu fikum, atau meninggalkan pendapat-pendapat yang menyelisih daripada ad-dalil. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Karena dalil itulah yang sebagai patokan dalam perselisihan-perselisihan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Apabila atau jika kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, war Rasul, yaitu pada As-Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala dan beriman dengan hari akhirat. Barakallahu fikum. Apa kata beliau di sini? Wa yajibu 'alal mujtahidi alladzi lam yuwaffaq lis-shawab wa khalafa ad-dalil an yaqbala al-haqqa wa yarji'a ila as-shawab. Ini yang diharuskan. Jadi seseorang itu harus memiliki jiwa besar. Dalam artian berjiwa besar. Jangan memiliki jiwa yang kerdil. Dalam artian apa? Mudah tersinggung, kemudian apa? Kemudian merasa dirinya itu paling hebat sehingga ketika keliru diingatkan tidak mau kembali. Jangan seperti itu. Itu keliru. Kata beliau apa? Perhatikan ini. Wa yajibu 'al mujtahid, maka wajib terhadap orang yang ahlu ijtihad, baik itu syekh ataupun seorang alim atau seorang ustaz dan semisalnya, alladzi lam yuwaffaq lis-shawab. Barakallahu fikum. Maka wajib atas seorang yang mujtahid pada perkara yang tidak mencocoki, tidak sesuai dengan kebenaran, wal khalafad dalil, dan berseberangan atau menyelisih daripada dalil, an yaqbal al-haqqa. Maka wajib untuk menerima kebenaran, wa yarji'a ila shawab, dan wajib kembali kepada kebenaran. Ini yang tepat, kembali kepada kebenaran. Barakallahu fikum. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Berkata Imam Ibnu Battal rahimahullah ta'ala, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari. Qala Ibnu Battal, berkata Al-Imam Ibnu Battal, barakallahu fikum, wal hujjah 'inda at-tanazu' sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa yajibu ar-ruju' ilaiha. Dan hujjah, argumen ketika ada perselisihan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita kembali kepadanya. Bayangkan itu. Barakallahu fikum, kembali kepada dalil, kembali kepada ad-dalil. Yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apa kata beliau di sini? Wala yajuzu lahu al-istimrar fil ijtihad al-khati', dan tidak diperbolehkan bagi seorang mujtahid tersebut untuk senantiasa terus-menerus berada di barakallahu fikum, berada di ijtihadnya yang keliru, berada di pendapatnya yang keliru. Dilarang, barakallahu fikum. Harus dia kembali kepada kebenaran, kembali kepada ad-dalil. Barakallahu fikum. Wala yajuzu lana an nattabi'ahu 'ala al-ijtihad al-khati'. Perhatikan.
Dan tidak diperbolehkan bagi kita semuanya untuk mengikuti ijtihad yang keliru. Jadi ingat-ingat, jangan ini kan ijtihad para ulama, ini kan pendapat para ulama, lihat dulu ijtihadnya para ulama, pendapatnya para ulama sesuai ataukah tidak dengan dalil. Kita lebih tunduk dengan dalil atau lebih tunduk dengan pendapat para ulama. Nah, barakallahu fikum. Kita bukan menghina para ulama, thayyib. Kita senang, bahkan patokan kita, sandaran kita adalah apa? Salafun saleh, mereka para ulama. Namun lihat, barakallahu fikum, lihat pendapat mereka, lihat ucapan mereka, lihat nah pemikiran mereka apakah sesuai dengan dalil dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah ataukah tidak dalam perkara-perkara fikih dan semisalnya. Barakallahu fikum. Kalau seandainya mencocoki dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, kita ambil, kita ikuti, tapi semata-mata apa? Semata-mata kita mengikuti kebenaran yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah tersebut, bukan semata-mata, nah barakallahu fikum, bukan semata-mata mengikuti apa? Mengikuti pendapat para ulama, tapi kebenaran yang kita ikuti. Kata beliau di sini, wa la yajuzu lana an nattabi'ahu 'ala al-ijtihadil khati' wal a'immatu yusunaha bihadza. Dan tidak diperbolehkan bagi kita untuk mengikuti ijtihad yang keliru ini. Dan para a'immah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka saling mewasiatkan kepada kita na'am bihadza, dengan perkara ini, agar kita tidak mengikuti pendapat atau ijtihad yang keliru. Na'am barakallahu fikum. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, na'am i'ridu aqwalana 'ala kitab was-sunnah. Naam, tunjukkanlah, kata beliau, kata para ulama, perhatikan nih, para ulama Ahlussunnah, mereka mengatakan, naam, tunjukkanlah, i'ridu aqwalana 'ala kitab was-sunnah, tunjukkanlah atau paparkan, hadapkanlah ucapan-ucapan kami, naam, di hadapan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fal Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala yaqul, bahkan Imam Abu Hanifah, siapa namanya Imam Abu Hanifah ini? An-Nu'man bin Sabit, Nu'man bin Sabit. Nah, barakallahu fikum. Karena sudah kita lewati kaidahnya ya. Para a'immah arba'ah, 4 imam itu, imam madhab itu semuanya kunyahnya Abu Abdullah kecuali Abu Hanifah ini. Namanya Nu'man bin Sabit. Naam. Beliau berkata, "Idza ja'al hadits 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'ain." Apabila datang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berada di atas kepala dan mataku. Dalam artian apa? Dalam artian kami siap menerima, sami'na wa ta'na. Itu maksudnya. Ala rasul ain ini ma'ruf di kalangan orang Arab. Orang Arab itu nanti kalau misalkan dia menyanggupi undangan atau menyanggupi ajakan, misalkan nanti siang makan di rumah kami ya. Nah, nanti orang Arab itu kan menjawab ala rasul ain. Ala rasul ain maksudnya adalah absyir, berbahagialah, kami akan datang. Itu maksudnya seperti itu. Jadi maksudnya apa sini? Maksudnya apabila datang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami segera untuk mengambilnya. Itu maksudnya seperti itu. Nah, barakallahu fikum, kami segera mengambilnya dan kami segera mengamalkannya. Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Naam. Wa idza ja'al haditsu an sahabati Rasulillah, dan apabila datang hadis dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena para sahabat mengambil dalil, mengambil hadis dari Rasulullah. Nah, fa'ala rasul ain, maka juga kami siap menerima dan juga mengambilnya. Wa idza ja'al haditsu 'an tabi'in, dan apabila datang hadis dari kalangan tabi'in, fa nahnu rijalun wa hum rijal, maka kita adalah para lelaki dan mereka juga para lelaki. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya barakallahu fikum, kalau semakin jauh zamannya dari zaman Rasulullah, maka diperhatikan lagi. Nah, barakallahu fikum, diperhatikan lagi apakah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sesuai dengan dalil atau sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Hada kalamun Imam Abi Hanifah aqdamil a'immah arba'ah. Ini adalah kalamnya Al-Imam Abu Hanifah. Nah, yang mana atau manakala atau yang mana beliau ini merupakan salah satu apa? A'immah, salah satu imam yang 4 yang paling pertama. Dalam artian yang paling kudama, dalam artian yang paling lama zamannya. Nah, barakallahu fikum. Dalam artian yang Abu Hanifah ini termasuk imam yang 4 itu, tapi yang pertama gitu, dalam artian itu lebih dahulu daripada Imam Malik, daripada Imam Syafi'i, dari Imam Ahmad, itu maksudnya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Itu termasuk ucapan siapa? Ucapan seorang imam. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya wal Imam Malik, dan juga Imam Malik, barakallahu fikum. Malik bin siapa ini? Malik bin Anas, Abu Abdullah, Imam Darul Hijrah. Nah, barakallahu fikum. Kalamnya beliau ini banyak sekali, kalam bagus sekali mengenai masalah salaf. Beliau juga mengenai as-sunnah. Imam Malik bin Anas suatu ketika juga mengatakan as-sunnah. Nah, barakallahu fikum, safinatun nuhin, man raqibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa.
Sunnah itu adalah bahteranya Nabi Nuh. Ya, sunnah itu bagaikan perahunya Nabi Nuh. Barang siapa yang naik di atas perahu tersebut maka dia akan selamat, dan barang siapa yang menyelisih tidak mau naik di atas perahu tersebut maka niscaya dia akan tenggelam. Apa maknanya? Maknanya, sunnah itu bagaikan perahu Nabi Nuh. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah maka sungguh dia beruntung atau selamat, dan barang siapa yang menyelisih dari as-sunnah sungguh dia akan sesat, tenggelam. Barakallahu fikum, seperti itu. Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Barakallahu fikum. Dan juga Imam Malik mengatakan juga dalam sebuah kitab Dzamul Kalam wa Ahli, itu Dzamul Kalam wa Ahli lil Harawi. Imam Malik bin Anas mengatakan mengatakan man aradan najata, barang siapa yang menginginkan keselamatan, barang siapa yang dia itu hendak menginginkan keselamatan, fa'alaihi bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka wajib atas orang tersebut berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan di sini barakallahu fikum, wal Imam Malik rahimahullah yaqul kulluna raddun wa mardudun alaihi. Seluruhnya kita ini barakallahu fikum radun, tertolak, wa mardudun, dan juga dibantah, ditolak. Barakallahu fikum. Illa sahibah hadzal qabr, kecuali apa? Kecuali pemilik kuburan ini. Ya, kuburan siapa? Kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena waktu itu beliau mengajar di Masjid Nabawi. Mengajar di Masjid Nabawi, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diinginkan dengan apa? Dengan pemilik barakallahu fikum kuburan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu rahimahullah, dan juga Imam Malik berkata juga awa kullama ja'ana rajulun awa kullama ja'ana rajulun ajdalu min rajulin tarakna ma nazala bihi Jibril ala Muhammadin li jadali haula. Hadza kalamun Imam Malik, kata beliau, awa kullama ja'ana rajulun ajdalu min rajulin, kapanpun datang kepada kami seorang yang dia tuh pandai berjidal, lelaki yang pandai berjidal, tarakna, kemudian kami meninggalkan apa-apa yang diturunkan oleh Jibril terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li jadali haula, gara-gara untuk mendebati mereka. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya beliau tidak peduli gitu loh. Kapanpun datang kepada kita, kapanpun datang kepada kami, datang kepada Imam Malik ini seseorang yang dia tuh lebih pandai berjidalnya, barakallahu fikum, kemudian membikin apa? Apakah membikin kami harus meninggalkan apa yang diturunkan oleh Jibril alaihissalam terhadap Nabi Muhammad dikarenakan untuk mendebat mereka? Seperti itu. Hadza kalam Imam Malik, ini adalah ucapannya Imam Malik. Imam Malik itu enggak gentar gitu loh. Enggak gentar, dan juga bahkan apa? Barakallahu fikum, beliau ini barakallahu fikum, tidak mau meninggalkan ucapan Rasulullah dan juga ucapan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan apa? Mendebat mereka, enggak mau. Tetap kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kembali kepada dalil. Barakallahu fikum. Wa yaqulu rahimahullah, dan beliau juga berkata, la yuslihu akhir hadil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan bisa memperbaiki akhir umat ini kecuali dengan perkara yang bisa memperbaiki umat-umat terdahulu. Apa maksudnya yang bisa memperbaiki? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ma huwa alladhi aslaha awwalaha? Apa yang bisa memperbaiki umat-umat yang terdahulu yang permulaan? Barakallahu fikum, dalam artian yang telah terdahulu. Apa? Perkara apa yang bisa memperbaiki mereka? Al-Kitab was Sunnah, kata beliau. Ada Syekh Shalal Fauzan, Al-Kitab was Sunnah itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hadza kalamul Imam Malik. Ini adalah ucapannya Imam Malik rahimahullah taala. Masyaallah, la yuslihu akhir hadil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan apa? Tidak akan bisa memperbaiki akhir umat ini melainkan dengan perkara yang bisa memperbaiki umat-umat yang pertama. Apa itu? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum, seperti itu. Itu tadi ucapannya Imam Malik, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah. Barakallahu fikum. Adapun berikutnya insyaallah taala, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya mengenai ucapan Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris rahimahullah taala. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Intinya, khulasahnya bahwasanya apabila kita menghadapi perkara ijtihad,
perkara diperselisihkan para ulama dalam masalah fikih dan semisalnya, nah barakallahu fikum, maka kita kembali pada dalil. Kita lebih mengedepankan pendapat yang sahih yang sesuai dengan ad-dalil. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.